Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kami sampaikan kepada Panitia Seminar Nasional Pengabdian pada Masyarakat LPPM Universitas Serang Raya yang melaksanakan seminar pada tanggal 3 Juli 2024. Perkenalkan, saya Tole Sutekno dan teman-teman yang akan mempresentasikan makalah berjudul Pengenalan dan Pelatihan Robotika untuk Penerapan pada Bidang Kesehatan bagi siswa MTS MA Mualimat Yogyakarta dan juga pada siswa SMA Negeri 7 Yogyakarta. Ya. Naskah disusun oleh saya sendiri, Tulis Tekno, Linda Handayani, Hendri Satrian Purnama, dan Triwahono. Pada kali ini yang akan mempresentasikan adalah saya sendiri, Tulis Tekno, dan Hendril Satrian Purnama. Jadi saya dan Mas Hendri ini ya adalah dari kelompok riset SPRG, Embedded System and Power Electronic Research Group. Jadi saya bekerja sebagai dosen teknik elektro untuk Samadalan, di mana di UAD ini sudah ada S1 dan S2. Jadi kami ini sudah memiliki tradisi ya, banyak juara di bidang robotika. Jadi listnya ada yang di sebelah kanan ini. Kemudian kami juga memiliki program studi S2 Teknik Elektro. Ini juga banyak profesornya, jadi ada 5 orang ya. Saya sendiri, Tulis Tekno, ada yang lain adalah Profesor Imam Riyadi, Profesor Abdul Fadil, Profesor Anton Yudana, dan juga Profesor Sunardi. Oke, selanjutnya untuk sebagai pendahuluan bahwa ya kita tahu bahwa kecanggihan teknologi pada era globalisasi ini dapat mempermudah pekerjaan ya. Robot ini merupakan salah satu perkembangan dari kemajuan iptek yang apalagi sekarang ini dengan makin berkembangnya dunia artificial intelligence AI, maka robot berkembang dengan sangat pesat. Nah, sehingga saat ini kalau kita lihat data tahun 2024 ini maka top kesehatan menjadi salah satu top ya, salah satu top aplikasi dari robotik. Jadi robotik ini banyak dipakai di eh, berbagai aplikasi ya. Jadi ini yang kami sampaikan kepada siswa ya di dua institusi yang saya sebutkan di atas. Ini untuk memotivasi bahwa ya robot ini satu hal yang sangat penting ya, bahwa dipakai di bidang keamanan, di bidang eksplorasi luar angkasa, di bidang hiburan, di bidang pertanian, dan juga kesehatan yang menjadi topik semesta pembicaraan dalam makalah ini. Juga eksplorasi bawah air, juga untuk penyajian makanan, juga di dunia industri manufacturing, dan juga di dunia militer, dan juga pelayanan pelanggan ya, customer service. Ini 10 apa namanya aplikasi robotika yang paling banyak untuk saat ini. Nah, ini tapi semesta pembicaraan untuk kali ini adalah pada bidang kesehatan. Jadi robot ini banyak sekali dipakai di bidang kesehatan ya sehingga banyak orang yang ya terbantu ya. Ya. Sehingga kita mendorong ya siswa-siswa di level SMP, di level SMA ya untuk mulai belajar tentang robotik. Nah, jadi ini kami apa namanya memberikan background kepada siswa sehingga mereka termotivasi. Tapi ya khususnya untuk kali ini adalah bidang kesehatan. Sehingga nantinya generasi muda kita akan mampu menciptakan alat kesehatan sendiri yang dapat membantu pemeriksaan kesehatan di masyarakat. Jadi seperti sekarang ini mungkin juga misalnya contohnya untuk pemasangan ring jantung, saya gitu. Itu tidak dilakukan operasi mudahan, tetapi ada robot yang digerakkan begitu ya sedemikian rupa, dikontrol sedemikian rupa sehingga akan mampu meletakkan ring ya, untuk di pembuluh
di pembuluh darah yang apa namanya lengket gitu ya. Jadi bisa dimasukkan lewat pori di tangan lah umumnya, dimasukkan tangan atau dari kaki kemudian digerakkan lah ya. Nah, ini salah satu aplikasi robotika ya. Tapi kami kemarin untuk pengabdian masyarakat ya tentunya tidak mampu untuk menyampaikan itu, artinya tidak bisa menunjukkan karena itu harus dikerjakan di rumah sakit ya. Nah, sehingga pembelajaran yang dilakukan bertujuan untuk mengenalkan mengenalkan teknologi kesehatan secara mendasar kepada siswa sekolah menengah sederajat ya, sehingga harapannya mereka dapat memiliki ketertarikan ya terhadap dunia sains dan teknologi khususnya bidang robotik untuk aplikasi di bidang kesehatan. Nah, kemudian metodenya yang diterapkan ada metode teori dan juga praktik. Ya, ya, teori tentunya dimulai dengan ya, ceramah motivasi ya, diskusi gitu-gitu. Nah, kemudian nanti ada praktek ya. Karena kalau nggak praktek ini kadang-kadang anak sekarang atau ya kami yang memang backgroundnya teknik ini cenderung kalau nggak praktek kayak nggak nyaman. Jadi kadang-kadang malah dibalik praktek dulu baru diberi teori. Ya. Kadang-kadang seperti itu ya. Lihat situasi lah. Mana yang sekiranya eh, menarik bagi siswa atau mahasiswa. Nah, sasaran dari kegiatan ini ya adalah untuk mahasiswa untuk siswa MA MTS Mualimah Jakarta dan juga SMA Negeri 7 Jakarta. Nah, kemudian dari kegiatan ini materi pengenalan dan pelatihan robot pada bidang kesehatan meliputi ya ada banyak yang kami sampaikan. Jadi ada teori dan aplikasi robot dalam bidang kesehatan, kemudian pengenalan robotik beserta komponennya, kemudian mengakses komponen output dan pengembangannya, ya. Tentunya juga yang input dan pengembangannya. Terus kemudian berikutnya adalah mengakses sensor denyut jantung dan pengembangannya. Nah, yang secara teknikal ini kemarin ya, kami dibantu oleh Mas Hendril, Mas Tri, dan sebagainya untuk membantu menjelaskan. Jadi ini apa namanya ada rangkaian yang dibuat ya. Jadi mereka tinggal menancapkan di bot yang disediakan, kemudian di modul yang disediakan, apa yang disiapkan juga. Nah, mohon dibantu Mas Hendril untuk menjelaskan sedikit begitu supaya hal teknis ini bisa terjelaskan lebih baik. Ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Di sini mungkin saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan modul yang kami berikan ya kepada siswa. Jadi di sini adalah modul yang ibaratnya masih basic lah ya. Jadi yang pertama ini adalah kita mencoba untuk mengakses sensor DHT11. Sensor DHT11 itu adalah sensor suhu dan kelembaban. Jadi nanti dengan DHT11 ini kita bisa mengukur suhu dan kelembaban dari tubuh ibaratnya kurang lebih seperti itu. Jadi di sini yang kita gunakan adalah controllernya kita menggunakan Arduino Nano, kemudian nanti sensornya sendiri kita menggunakan sensor DHT11 dan outputnya kita menggunakan LCD dengan interface menggunakan I2C. Untuk programnya sendiri di sini juga kita menggunakan Arduino IDE ya untuk melakukan programming, di mana kita di awal ini kita menggunakan beberapa library di sini ya, di mana ada wire.h, terus LCD dan DHT. Nah, setelah melakukan include library, nanti kita kemudian perlu melakukan sedikit setup di sini di void data setup ini. Nanti yang akan kita setup di sini adalah LCD-nya dan serial outputnya nanti. Kemudian di void loop ini di mana program akan dijalankan, kita berikan yang pertama kita lakukan adalah membaca sensor DHT-nya, kemudian kita print ke LCD di mana ada kelembaban dan ada suhu di sini. Kurang lebih seperti itu. Nanti dari output dari sensor DHT itu akan ditampilkan di LCD yang sudah ada di rangkaian ini.
Ya, jadi kemarin responnya antusias ya Mas Hendril ya. Jadi, oh caranya Ya, baca begini, ya, DHT.read cukup. ini kemudian Ya, apa namanya nanti pembacaannya disimpan di variabel sensor misalnya begitu ya. ya benar Pak. Nah, jadi karena tahu alurnya, tahu logiknya sehingga siswa tertarik dan harapannya ke depannya mereka bisa mengembangkan dengan pemrograman yang lebih detail sesuai kebutuhan gitu ya Mas Hendril ya. Benar Pak. Benar sekali Pak. Kemudian yang modul selanjutnya Mas Hendril yang Modul selanjutnya, ya, baiklah ini untuk modul selanjutnya ini adalah modul akses sensor detak jantung. Seperti yang sebelumnya, sini juga untuk apa namanya untuk modulnya hampir sama untuk rangkaiannya, hanya saja sensornya diganti dengan sensor detak jantung, di mana sensor detak jantung ini akan membaca denyut jantung kita nanti dengan cara menempelkan jari telunjuk atau ibu jari ke sensornya. Untuk programmingnya sederhana saja di sini kita menggunakan eh, semacam ini ya, ada inputnya di sini. Inputnya merupakan kita menggunakan variabel variabel pulse sensor atau pulse pin di sini, di mana dia akan masuk ke pin 0. Kemudian kita memberikan output juga di sini berupa LED di pin 13. Kemudian kita berikan apa variabel signal sama variabel threshold. Di sini variabel threshold ini berfungsi apa untuk membatasi, ibaratnya ini adalah nilai uh, untuk dia apa dideteksi sebagai denyut sama yang dideteksi sebagai bukan denyut. Terus untuk setupnya sama seperti yang tadi, nanti keluarannya berupa LED sama berupa LCD-nya di sini. Untuk void loop-nya di sini menggunakan uh, yang dibaca di sini adalah analog ya, jadi ADC yang dibaca. Kemudian akan jadi di pada pengertian kemarin intinya kita jelaskan ya Mas Hendril ya terkait dengan ya, bagaimana wiringnya, mana wiringnya yang dulu. boleh untuk input untuk output. Kalau Ya, sudah benar kita Pak. hubungkan apa namanya, misalnya LED ini ke, ke port berapa, misalnya gitu, maka ya nanti dalam pemrogramannya menyesuaikan dengan wiring yang sudah dibuat begitu ya. Benar Pak. Makanya Nah, ada output, ada nomor-nomor untuk penomoran pin dan input dan ya, output yang digunakan lah, ya. kurang lebih seperti itu Dan Pak. responnya baik ya, mereka bisa mengikuti dengan baik karena kita berikan teorinya dan kita berikan prakteknya, ya. Ya, Kira-kira begitu ya. ya Pak. Nah, dan karena ini sudah ada contoh sederhana rangkaian akses untuk sensor detak jantung, maka ya harapannya mereka termotivasi begitu ya. Ya, Oke, terima kasih Mas Hendril. sama-sama Pak. Nah ini apa namanya waktu pelaksanaannya ya. Tapi ini waktu yang sebelah kiri atas itu waktu yang pemberian motivasi begitu ya. Kemudian juga yang sebelah kanan atas ini betul-betul praktek begitu ya, sehingga ya mereka bisa bisa melakukannya sendiri, kemudian dibimbing. Ya, kalau ada satu yang ingin dipertanyakan, jadi mereka juga bisa diskusi begitu ya. Nah, terus kesimpulan dari pelaksanaan pengabdian ini bahwa program pengabdian masyarakat ini telah dilakukan dengan peserta yang dari dua institusi ya, dari SMA N 7 Jakarta dan juga MTS MA Mu'alimat Jakarta. Ya. Pelaksanaan dilakukan beberapa kali dengan materi berupa ceramah, diskusi, pemberian motivasi, dan juga praktik-praktik. Materi berupa ceramah diberikan oleh saya sendiri sebagai ketua dan juga secara teknik oleh anggota pelaksana, sedangkan materi ini praktek dibantu oleh beberapa alumni dan juga mahasiswa teknik elektro UAD. Jadi ini bagian juga untuk bagaimana terjadi sinergi, terjadi komunikasi begitu ya. Secara umum pelaksanaan berjalan dengan lancar tanpa kendala yang berarti. Ya, ini terlihat dari antusias siswa-siswi di dalam mengerjakan kegiatan ini.
Nah, dengan adanya pelatihan ini, siswa-siswi mendapatkan dampak positif berupa peningkatan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Demikian mungkin presentasi yang bisa kami sampaikan. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Panitia Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Universitas Serang Raya. Sukses untuk Senama. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.